agama kita melihat ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Absolut sama dengan mutlak dan juga ada relatif. Maksudnya kompetensi itu adalah kewenangan. Kewenangan mengadili oleh pengadilan negeri, ya. Artinya apa? Di mana terjadinya perkara, ya, di mana objek perkara tersebut dan kemana pengadilannya harus dimasukkan, di mana kewenangan pengadilan itu dimasukkan, ada kewenangan yang mengatur secara kompetensi pengadilan yang mengadili. Itu namanya kompetensi. Sekarang saya tanya kepada Putri Ramadhani. Andaikan perkaranya perkara gugat cerai, kemana dimasukkan? Pengadilan Agama, Bu. Ya, berarti Habib Rizky. Putri Ramadhani tidak menjawab. Sekarang kamu Putri Ramadhani. Kalau seandainya kita menyatakan bahwasanya kewenangan tadi adalah pengadilan agama, kalau dimasukkan ke pengadilan negeri, apa kompetensinya yang dilanggar di sana? Maksudnya, Bu, kalau dipindahkan ke kompetensi, Bu? Ngapain sih nggak ngikut kamu? Kompetensi ya? absolut, Bu. Kompetensi absolut maksudnya, Bu. Kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara di tingkatan pengadilan agama, Bu. Nah, kalau kompetensi, kalau terjadinya suatu perkara yang itu terjadi di wilayah Bukit Tinggi, dimasukkan di Padang, kompetensi apa yang dilanggar? Kompetensi relatif, Bu. Jadi apa pemahaman kamu tentang kompetensi tersebut? Kalau pemahaman saya kompetensi itu kalau untuk kompetensi absolut itu bersifat mutlak, Bu. Kompetensi absolut ini kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan lain gitu, Bu. Kalau prinsipnya kalau pada kompetensi absolut ini pengadilan negeri berwenang mengadili semua perkara pidana untuk pidana yang belum pernah diadili. Kalau untuk pengadilan tinggi berwenang untuk mengadili perkara yang sudah pernah diputus di pengadilan negeri. Kalau untuk kompetensi absolut, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dibinakan kasasi kepadanya. Tapi kalau pada kompetensi relatif, Bu, berdasarkan di mana wilayah kekuasaan hukumnya, Bu. Wilayah hukum itu wilayah hukum dari suatu pengadilan negeri adalah suatu wilayah kabupaten atau kota. Prinsipnya terdapat pada pasal 84 KUHP, Bu. Apa katanya? Dalam pasal 84 KUHP dijelaskan pada adanya prinsip pertama yaitu pengadilan negeri berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Kedua, pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil oleh dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerahnya tidak pidana itu dilakukan. Prinsip ketiga yaitu apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara tersebut. Keempat yaitu pada pasal 84 KUHP, prinsip keempat yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh orang yang sama dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, dia diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dalam ketentuan dibukanya kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Nah, tahu ya dasar hukumnya ya. Nah, itu dia tentang kewenangan pengadili. Nah, kita juga nanti akan menjelaskan beberapa ada namanya koneksitas. Pernah belajar koneksitas? Pernah membaca? Jika perkara itu terlibat di dalamnya anggota. Abri? Jadi pada peradilan yang berbeda terjadi penggabungan dalam pemeriksaan perkara. Coba buka koneksitas Yaya Harahap.
Dapat? Sudah, Bu. Dapat, Bu. Silakan. Apa yang dimaksud dengan koneksitas? Oh, izin Bu, menurut pasal 89 ayat 1 yang menjelaskan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Dan menurut pasal 89 ayat 1, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk ke dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota TNI Polri yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI atau Polri. Ya. Jadi di mana diadili, Yudika? Anda Yudika ya? Enggak. Siapa Iya, yang Bu. jawab sebentar ini? Yudika yang menjawab. Ya, Bu, Silakan Yudika. Di mana diadili? Siapa hakimnya yang mengadili? di pengadilan militer, Bu. Hakimnya dari mana? Mana dasar hukumnya itu? Yudika Pratama. Di sini dikatakan diambil dari peradilan umum, Bu. Ya, diambil dari peradilan umum. Diadili di pengadilan militer, Bu. diadili di pengadilan militer. Jadi tiga dari penggabungan, terlibat kedua-duanya. Ya, diambil dari militer juga, yang umum juga. Ya, nah itu nanti pembaca itu koneksitas itu. Karena itu juga terkait dengan kewenangan pengadilan yang mengadili, tetapi ada koneknya. Koneknya itu penggabungan di antara dua perkara yang terlibat di dalamnya orang sipil dan orang militer. Lalu di mana ini diadili dan di mana hakimnya, ya. Nah, itu harus Anda baca tuh. Walaupun dia itu bukan persoalan yang dianggap sepele, tapi itu harus dibaca. Kemudian lagi ada beberapa jenis perkara yang terdapat dalam hukum acara pidana pada pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri. Kita bisa ajukan ya ke pengadilan secara 1, 2, 3. Apa jenis perkara tersebut? Aulia Purbaningrum. Jadi menurut KUHP ada 3 jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang peradilan. Yang pertama yaitu acara pemeriksaan biasa, Ya. yaitu KUHP bagian ketiga bab acara pemeriksaan biasa ini masuk ke dalam pasal 152 sampai dengan 202 KUHP, yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, yaitu tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. Yang kedua, acara pemeriksaan singkat. Adapun cara pemeriksaan singkat diperuntukkan bagi perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, namun tentunya perkara yang tidak termasuk dalam lingkungan pemeriksaan cepat. Jadi proses pemeriksaan singkat itu yaitu pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang ketiga ada acara pemeriksaan cepat, yaitu proses pemeriksaan terhadap perkara pidana yang diancam denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 atau tindak pidana ringan dan perkara penghinaan ringan pasal 205 ayat 1 KUHP. Oke.
Sudah duduk ya? Sebelum kita masuk ke yang biasa. Nah, mana contohnya? Umpamanya pemeriksaan SIM, pelanggaran tilang. Di mana itu diadili? Di acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, Bu. Acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan mana itu? Yang tidak ada dakwaan, dia hakim tunggal. Mana yang dilakukan? Pemeriksaan cepat, Bu. Pemeriksaan cepat. Benar tuh. Apa beda sifat cepat dengan singkat? Semua pahami ya, nanti akan juga saya tanya nih. Apa bedanya antara pemeriksaan singkat dengan cepat? Apa contoh masing-masingnya? Tiara, Maharani. Iya, Bu. Perbedaan antara acara pemeriksaan singkat dan cepat itu, kalau pemeriksaan singkat yang diperiksa itu perkara pelanggaran atau pelanggaran di luar pasal 205 KUHP dan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana menurut aplikasi hukum. Ciri-cirinya sederhana, tidak memakan waktu lama, dan dapat diputuskan pada hari itu juga atau 1 atau 2 kali persidangan. Mudah, membuktikan sepenuhnya perbuatan yang didukung dengan alat lain. Selanjutnya kalau acara Apakah dia juga menggunakan hakim majelis di sana? tidak, Bu. Hakim tunggal. Apakah juga menggunakan surat dakwaan di sana? Tidak, Bu. Nah, coba Anda baca 205 KUHP itu apa? Pasal 205 KUHP ya. Tadi dikatakan bukan KUHP. Selain dari pasal pelanggaran 205 KUHP, apa katanya di sana? Supaya nanti bisa membedakan yang cepat, nanti masuk juga yang singkat. Yang lain juga pikirkan sama-sama. Coba dibantu yang lain dulu. Bu, izin menjawab, Bu. Silakan. Dalam pasal 205 KUHP ayat 1 yaitu barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 3, barang-barang itu dapat disita. Jadi tadi Tiara, ya, Bu. pasal yang terhadap peradilan singkat tadi yang Anda baca, ulang kembali. Kalau dalam acara pemeriksaan singkat itu perkara pelanggaran atau pelanggaran di luar pasal 205 KUHP, Bu. Ya, berarti kalau 205 bisa secara singkat di luar itu ya, yang ancamannya hanya 9 bulan. Ya, berarti itu singkat, bisa singkat. Nah, lalu apa beda yang signifikan ini dengan perkara cepat? Tadi saya sudah katakan ciri-cirinya singkat itu, apakah ada majelisnya? Masih pakai majelis kah? Di Tiara menjawab tidak. Nah, di mana itu ketentuannya? Apakah dia pakai surat dakwaan juga kah? Dijawab tidak. Nah, berarti apa beda dengan perkara cepat?
acara pemeriksaan singkat nih ternyata ada majelis hakimnya, Bu. Nah, kan berarti salah Tiara tuh, makanya Ibu tuh bingung, saya ulang-ulang supaya yang lain mengerti. Tahu mana yang salah, tahu yang mana yang benar. Coba Tiara ulang lagi. Jadi di sini dijelaskan acara pemeriksaan singkat tuh tadi kan perkara pelanggarannya tuh di luar pasal 205 KUHP. Ya. Terus hukumnya mudah dan sederhana menurut aplikasi umum. Ya. Sederhana di sini maksudnya itu tidak memakan waktu yang lama, dapat diputuskan pada hari itu juga, 1 atau 2 kali persidangan. Ya. Lalu di sini disebutkan kasus tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan. Ya. Jadi di sini Tiara mengambil contoh kasusnya itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana penadahan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP. Ya. Ya. Jadi bagi perkara-perkara yang ringan, mudah pembuktiannya itu ya tetap ada majelis hakim di sana, tetap tidak perlu memakan waktu yang lama. Itulahnya singkat maksudnya di situ. Jadi kalau perkara-perkara tadi Ibu katakan apakah terkait dengan pelanggaran lalu lintas, tilang. Tapi saya menjawab tadi apa itu perkaranya? Pemeriksaan apa itu namanya yang tidak ada surat dakwaan, hakimnya hakim tunggal, perkara apa namanya itu? Coba buka ya, yang lain lagi. Dasar hukumnya itu cari lagi, ya. Tanya, coba buka tuh. Semua buka ya kameranya, tidak ada yang mati-matikan kamera. Takut mau ditunjuk dimatikan kameranya. Kalau yang matikan kamera saya coret. Coba lihat Al-Hadi, apa itu perkara pemeriksaan cepat? Coba jelaskan seperti Tiara menjelaskan yang pemeriksaan singkat tadi. Bentar, Bu. Adalah perkara pidana yang diancam hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda 7.500 yang mencakup tindak pidana pelanggaran lalu lintas hingga kejahatan ringan, Bu. Yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP. Di mana itu diatur? Dalam pasal? 315 KUHP, Bu. 315 KUHP. Ya, Bu. Kita sekarang kan belajar KUHP. Termasuk Aliyat Al-Hadi menyamakan sumber hukum dalam UTS, semuanya banyak yang salah. Saya menanyakan, sebutkan sumber hukum acara pidana formil. Ya, pidana formil itu, hukum pidana formil acara pidana disebutkan di situ KUHP. Itu kesalahan besar di antara kalian, sebagian besar itu. Hukum pidana material, hukum pidana formil. Hukum pidana material itu KUHP. Hukum pidana formil itu hukum acara pidana. KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu disamaratakan saja. Ya, coba yang lain kalau yang menjawab UTS seperti itu sadar apa enggak? Tuh ingat kembali. Ya di saya catat itu masing-masing yang aneh-aneh jawaban dari mahasiswa itu. Ya, nah sekarang di mana dasar hukum jenis perkara cepat pemeriksaannya? Selesaikan jawabannya, lihat.
Pasal 214 ayat 2 KUHP, Bu. Coba baca. Bentar, Bu. Saya buka KUHP dulu, Bu. Baik, Bu, saya akan coba baca. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam hal keputusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Itu perkara in absentia namanya itu. Bentar, Bu. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Itu perkara yang diputuskan tanpa hadirnya si terdakwa itu in absentia. Sekarang yang saya tanya, jenis pemeriksaan perkara secara cepat di mana dasar hukumnya? Tadi temanmu Tiara sudah menjelaskan tentang jenis perkara pemeriksaan singkat. Nah, sampai saya ragu jawabannya, akhirnya dia pikir dapat bagi dia lagi. Apakah punya majelis? Awalnya tidak, akhirnya iya juga lagi, dibaca terus. Makanya tidak ada kita yang keluar dari undang-undang, kita mahasiswa fakultas hukum harus membaca undang-undang secara cermat. Itu patokannya dulu. Di mana diatur? Pasal 205 ayat 1 KUHP, Bu. Coba baca. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringannya kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Lihat, boleh Ibu tanya siapa yang mendiktekan di belakang suaranya itu? Kebetulan itu abang saya, Bu. Oh, dibantu ya? Iya, Bu. Ya, karena Ibu dengar ada perempuan, ada laki-laki, ya, membantu membacakan pasalnya. Coba Nanda Rahmi. Nanda? Iya, Bu. Tolong kembali dijelaskan dalam pemeriksaan perkara cepat tadi. Acara pemeriksaan cepat, dasar hukumnya terdapat pada pasal 205 sampai 216 KUHP. Pasal 205 ayat 1 berbunyi yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana. Sebelumnya acara pemeriksaan cepat itu terbagi atas 2, acara tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Ya, udah, tutup dulu. Jelas ya, tindak pidana ringan dan acara lalu lintas itu masuk dalam jenis pemeriksaan cepat. Nah, paham ya? Untuk membedakannya tadi contohnya dengan singkat tadi. Oke? Nah, lanjut. Nanda. Acara tindak pidana ringan. Menurut pasal 205 Tindak pidana ringan ini istilahnya tahu saudara? Tempiring. Tahu? Tahu, Bu, Tindak dipilih. pidana ringan itu juga disebut orang dengan tempiring. Ya, tindak pidana ringan kependekannya. Nanti jangan bingung apa itu tempiring, piring buat makan ya. Jangan apa disebut pula itu nanti. Ya. Jangan pula kaget pula saya dengar kebakaran tempiring, apa itu? Oh, bingung, masa udah belajar hukum acara sama Bu Adia enggak tahu. Saya sengaja sebut-sebutkan hal itu agar nanti telingamu biasa-biasa saja mendengar itu, jangan aneh. Okay? Nah, itu dia. Yang kedua, tindak pidana pelanggaran lalu lintas tadi apa contohnya? Melanggar pamannya tentang tilang. Ya,
ditilang, tidak pakai sabuk, tidak pakai helm, tidak pakai apa lagi. Lalu diambil SIM-nya, dikasih kartu tilang. Nanti ketemu ya. Nah, jangan tilang di tempat itu, Anda kasih pula duit. Tilang aja lah, nggak apa-apa. Nah, besok ketemu Anda di pengadilan. Nah, berapa Anda membayar ya langsung masuk negara duitnya. Ya, anak fakultas hukum, jangan pula berani mengajar orang berbuat kejahatan. Kamu suap dengan uang polisi itu. Ya, berarti kamu sendiri yang menghancurkan marwah fakultas hukummu. Ya, tilanglah Pak, enggak apa-apa. Kapan pula kamu lagi mau berurusan ke pengadilan? Ya, nah, jadi sekaligus kamu kena tilang korbannya, kamu langsung tahu bagaimana pemeriksaannya langsung. Siapa yang mau coba, bisa nggak apa-apa juga minta ditilang, buatlah ke pelanggaran. Nah, nanti datang polisi, kalau dia kok nggak pakai helm, nah, terus dikasihnya, nah, jangan Pak, ada barang ketiwa do, 10.000 nya Pak, nggak bisa 10.000, 50.000 nya Pak, enggak doh, nah, 100.000 lah, nah bagi PT 100.000, kamu sendiri yang mau ngajar orang, ya, memulai menyuap namanya itu. Menyuap dan disuap kena dalam tindak pidana. Aktif ongkoping, pasif ongkoping. Kedua-duanya kena. Tilang aja Pak. Nah, sekaligus kamu belajar mengurusnya nanti. Ya, ke pengadilan. Nah, kenapa? Saya kan sedang belajar hukum acara pidana Pak. Biar saya tahu pula mana yang peradilan cepat, mana yang peradilan singkat, mana yang peradilan biasa itu. Nah, itu diacungkan jempol buat saudara itu. Ya, apa tahu maksud saya itu? Tahu enggak saudara maksud saya? Siapa yang jalan apanya sekarang ini? Imajinasi pikirannya. Kenapa Bu Arya berkata begitu? Agar apa? Muhammad Ihsan? Agar apa itu Muhammad Ihsan kok Ibu suruh begitu? Muhammad Ihsan, buka mic kamu. Saya nggak bisa hidup Bu. Kenapa? Orangnya bisu kali ya, Hilmi, Ishak. Ya Bu. Kenapa saya berkata demikian tadi? Agar tidak jadi kebiasaan Bu, biar jadi terlatih tidak melakukan tindak pidana. Pertama ya, supaya ini merupakan hal-hal yang jangan terjadi kebiasaan pembiaran baik untuk para penegak hukum buat juga kepada masyarakat. Buat Anda seorang mahasiswa fakultas hukum, itu adalah suatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap apa yang Anda tuntut selama ini. Marwah tujuan Anda itu kuliah fakultas hukum bagaimana? Kan dalam hukum pidana ada larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Sekarang Anda melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu ada aturannya, ditilang. Ditilang itu dilaksanakan dalam proses peradilan cepat. Di situ mungkin Anda kena denda. Jangan dendanya dibayar di tempat. Di dendanya itu dibayar di pengadilan, langsung masuk kas negara. Paham tak? Mungkin akan lebih besar denda Anda di tempat daripada di pengadilan. Tapi sih memang waktunya aja yang lama. Tapi kan sebagai orang hukum kan harus menjalankan apa yang aturan mengatur, ya Anda harus tegakkan aturan itu. Kalau sudah mahasiswa pula yang melakukan hal demikian, berarti memberikan suatu contoh yang baik. Dan sekaligus saya katakan tadi, kebetulan pula sedang belajar tentang jenis-jenis pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Nah, jadi Anda tahu langsung,
Oh begini ya pemeriksaannya. Ini masuk pemeriksaan apa? Oh masuk pemeriksaan cepat. Adakah surat dakwaannya? Tidak ada. Adakah JPU-nya? Tidak ada. Ya nak. Nah, lalu bagaimana? Ya pemeriksaannya cepat. Ya, langsung secara cepat selesai. Nah, hakimnya apa? Hakim tunggal. Nah, termasuk juga apa satu lagi? Ingat saudara, pra-peradilan. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Siapa yang masih ingat? Apakah dia gugatan atau laporan atau aduan? Nah, siapa ini yang belajar, betul-betul belajar? Andre Raymond. Ya, Bu. Apa itu pra-peradilan? Saya sudah pernah menyinggung itu. Salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan tanpa alasan yang sah, penetapan si tersangka yang salah secara tidak sah, maka dapat diajukan pra-peradilan. Sekarang saya tanya, pra-peradilan ini apakah berbentuk gugatan, aduan, atau laporan? Pra-peradilan berbentuk gugatan, Bu. Bagus. Pra-peradilan berbentuk gugatan. Maksudnya apa, Raymond? Gugatan dari seorang terdakwa yang dianggap kalau misalnya Jangan terdakwa. Dia belum sampai kepada terdakwa. gugatan dari tersangka yang merasa bahwa dirinya itu mengalami cacat hukum, Bu, atau misalnya seperti salah tuduh atau salah tangkap, seperti itu, Bu. Di mana diatur pra-peradilan? Coba buka. Buka. Dan biaya harahap. Buka. Tahu. Sebentar. Dalam pasal 1 ayat 10 dijelaskan, Bu. Ya, yang berbunyi yaitu pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang huruf A, yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka dan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Huruf B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Huruf C, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, di situ kan salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penetapan tersangka tanpa alasan yang sah. Itu pra-peradilan.
Apa yang diminta dalam pra peradilan itu, Raymond? Yang digugat. Yang lain cepat dibaca, cari. Saya sudah tunjukkan, baca KUHAP, baca Yaya Harahap. Semua topik-topik itu ada. Lihat daftar isi dulu. Dehan Arisa Martin. Lanjutkan. Ya, Bu. Apa yang digugat dalam pra peradilan tersebut? Bentar, Bu. Izin jawab, Bu. Siapa? Silakan. Jadi, Bu, ada di dalam bab 10 Yudika bagian ya, 1. Yudika. Kamu Yudika? Siapa yang menjawab ini? Yudika udah tadi Bu. Yang barusan menjawab Habib. Habib, coba Habib. Silakan. Jadi, Bu, ada di dalam bab 10 bagian ke-1 tentang pra peradilan dalam pasal 77. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terus, apa lagi? Penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Yang terakhir, ketika adanya pra peradilan dengan hakimnya Sarpin dalam hal penetapan tersangka juga yang tidak sah, ya, belum ada cukup bukti tersangkanya sudah ditetapkan, itu kan salah itu. Padahal penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Nah, coba baca apa definisi penyidikan. Buka KUHAP dalam butir ketentuan umum pasal 1. Coba buka KUHAP. Cari butir ketentuan umum pasal 1 itu. Penyidikan, penyelidikan, laporan, pengaduan, tersangka, terdakwa. Nah, itu sana itu konsep-konsepnya. Coba baca penyidikan. Habib, dapat? Tidak punya KUHAP, Habib? Izin, Bu. Ya. Ini, Bu. Silakan. Siapa, Bu? Silakan Habib, lanjutkan. Jadi di dalam pasal 1 ini penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Stop dulu. Kan ya, Bu, sudah ada bukti-bukti, ya, baru ditemukan tersangka, ya. Jangan tersangka dulu ditemukan, ditetapkan sebelum ada bukti-bukti. Nah, itu dia tuh. Jadi itu akan juga bisa diajukan pra peradilan. Kalau tersangkanya aja langsung ditemukan tanpa bukti-bukti yang sah, ya. Nah, itu berarti tidak boleh. Jadi disidik dulu, dikumpulkan dulu bukti-bukti, nah baru ditemukan tersangka jadi terakhir. Jangan terbalik, tersangkanya didahulukan. Ditangkap, ya, ditahan, sementara bukti-buktinya dalam penyidikan belum ada. Ya, jadi setelah penyelidikan dilakukan penyidikan.
adanya dugaan awal yang berasal dari laporan atau pengaduan, kecuali tertangkap tangan, ya, atau diketahui oleh anggota Polri itu sendiri. Nah, kalau itu langsung penyidikan. Nah, kalau belum adanya laporan dan pengaduan tadi sebagai sumber informasi, maka dilakukan penyelidikan. Dalam dugaan awal tadi tindak pidana itu untuk apa? Minimal 2 alat bukti diperoleh dari dugaan awal tadi, apakah memang dia ini tindak pidana atau tidak. Nah, sekali 24 jam, kalau bukan dia merupakan tindak pidana dari hasil penyelidikan tadi, maka orang harus dilepas, terduga, ya, jangan ditahan dia. Nah, tapi kalau sudah memang dari dugaan awal tadi menunjukkan minimum 183 KUHP itu ada, ini betul tindak pidana, makanya kalau tertangkap tangan dan diketahui oleh pejabat polisi sendiri, dia tidak ada penyelidikan. Berarti itu langsung kepada penyidikan, berarti sudah ada dugaan tadi memang benar dia tindak pidana. Ya, tapi kalau tidak ya harus ada dulu ya dugaan awal tadi menentukan betul atau tidaknya. Ada 2 alat bukti dulu minimumnya itu. Nah, setelah dapat yang 2 ini ditetapkan suatu perbuatan itu tindak pidana, baru untuk melakukan proses berikutnya diadakan upaya paksa melalui tahapan penyidikan. Nah, penyidikan tadi sudah dibacakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang-barang bukti, membuat terang suatu tindak pidana, dan kemudian menentukan siapa tersangkanya. Nah, itu alurnya. Nah, nanti setelah dikumpulkan alat-alat bukti tadi, dalam hal dilakukannya upaya paksa yang terdiri atas penangkapan, penahanan, perampasan, penyitaan, ya, dan pemeriksaan surat. Kenapa itu dilakukan? Adalah untuk pertama mempercepat proses pemeriksaan. Yang kedua, adanya kekhawatiran nanti ya barang bukti hilang atau dirusak. Nah, itu diamankan tuh di TKP. Atau si tersangkanya melarikan diri. Maka nanti ada jenis-jenis tahanan, kita belajar itu. Waktu kemarin ada tahanan rumah, tahanan kota, tahanan lapas. Nah, jadi itu harus Anda sadari. Memang KUHP ini luas cakupannya dan Anda harus paham itu tanpa dibaca buku Yaya Harahap semuanya, baca sendiri, ulang-ulang, ya, baru Anda betul-betul duduk tentang proses perkara pidana itu. Ya, kenapa Ibu Arya memaksa benar Anda membaca buku Yaya Harahap itu sampai tuntas? Nah, saya tuh Bu Arya tanya nih, siapa yang sudah memulai membaca buku Yaya Harahap sampai bagian kedua? Bagian satunya sudah tamat. Ada enggak? Saya kasih hadiah di antara saudara ini. Kan buku Yaya Harahap itu ada 2 tuh. Pertama bagian penyidikan dan pendidikan. Yang kedua pemeriksaan di pengadilan. Sekarang kita udah masuk yang kedua bukunya. Bukan hanya saja S1 yang selalu baca itu, S2, S3 membaca buku Yaya Harahap. Ya, itulah yang lengkap untuk beracara pidana itu, yang bagus untuk dibaca, yang mudah dipahami. Nah, sekarang Bu Arya tanya, siapa yang sudah punya buku itu? Enggak ada? Ada. Hah? Ya, bagus. Aulia. Ada. Aulia buat punya kedua-duanya? Udah, Bu. Coba lihatkan, Ibu. Nah, Aulia sudah baca tamat yang buku 1? Belum, Bu. Nah, itu dia. Kalau dulu Ibu suruh ringkas. Tapi gunanya bukan untuk Ibu.
untuk mahasiswa itu sendiri. Ya. Suruh ringkas di buku isi 40. Bagian 1 dan bagian 2 itu. Ya, mestinya demikian karena Anda belajar COVID ini, pandemik ini kita tidak berhadapan langsung, Ibu tidak bisa memeriksa. Kalau Ibu langsung kuliah, itu setiap hari Ibu periksa itu buku isi 40 itu. Sudah sampai di mana dia membaca sambil dia tulis. Ya. Nah, buktinya Aulia satu yang punya, yang lain punya? Punya, Bu. Ya. Siapa punya lagi? Manfaatnya bukan untuk sekarang, untuk S2, S3, dan Anda besok aparat penegak hukum butuh itu sekali. Jadi jaksa, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, itu pedoman Anda membuat suatu pledoi, dakwaan, ya, ruplik, itu dasarnya kita membuat itu punya alasan. Jadi hakim putusannya itu harus ada teorinya di sana dibuat. Nah, dasar-dasarnya mengapa Anda memutuskan demikian? Menurut pendapat Yaya Arab, Anda jadi pengacara apalagi untuk membantah dakwaan dan segala membuat nanti pembelaan, memori kasasi, ya, memori banding, itu butuh, percaya atau enggak? Cobalah lihat nanti kalau Anda sudah selesai, Anda cari enggak buku ini nanti. Yang lucunya malah mahasiswa enggak tahu karena dalam perkuliahan enggak pernah disuruh oleh dosen. Nah, itu yang sangat memalukan. Ya. Ditanya nanti. Nah, itu kelemahan Anda. Mohon maaf saya kalau di UI baru masuk itu mahasiswa itu disuruh cari buku-buku itu semua. Buku-buku lama, Van Apeldoorn, Sutherland, ya kan? Itu disuruh cari itu. Karena buku-buku lama itu komplit isinya. Dan itu masih up to date, dipakai sekarang. Penulis-penulis baru ini dia merujuk ke buku yang lama itu. Ya, Tata Cip Kartanegara, coba Anda cari itu, hukum pidana 1 dan 2. Ya, Van Hartog, Van Bemmelen, itu bukunya Simon, ada itu. Ya. Nah, jadi mahasiswa sekarang kan pemalas karena dibantu oleh Mbah Google. Sementara tidak punya ilmu, ya, dia minta tolong Mbah Google atau mengutip tulisan-tulisan orang yang ada di internet, padahal tulisan itu juga mengutip kepada buku-buku yang ada, tapi dia salah mengutip. Nanti masuk ke skripsi. Ya, itu salah besar, saudara. Kalau kita merujuk, itu dapat rujukan di internet, cari sumber aslinya. Cocokkan dulu sumber aslinya itu benar ini tidak kutipan si Anu ini. Begitu. Ya. Jadi bagi dosen-dosennya jelimet nanti ada mengutip dipertanyakan. Coba Anda baca buku yang benarnya. Benar enggak isinya ini? Nah. Bingung Anda enggak tahu bukunya siapa ini? Lalu diambil di mana? Ah, sudah ilmiah ke Anda? Belum. Nah, itu yang saya jelaskan sekarang supaya pertama saya menyarankan Anda harus baca buku. Jelas. Ya. Saya dari awal kan sudah mengatakan buku Yahya Harahat. Saya bilang. Ya. Swasta aja itu dibelinya itu. Ya, apalagi Anda negeri nanti mau melanjutkan S1, S2, S3 menjadi ya nanti lulusan terbaik segala macam menjadi aparat penegak hukum. Wah, sementara buku saja ditanya nanti waktu ujian wawancara
Apa buku acara pidana yang Anda baca selama ini? Anda mau jadi jaksa nih, dites, di hakim nih mau dites SKB-nya. Nah, ya, misalnya apa nama buku yang Anda baca selama ini dalam hukum acara pidana? Nah, tidak satu pun bisa menjawab. Tapi kalau Anda jawab, saya baca buku Yahya Harahap bagian 1 dan bagian 2, Pak. Dah, tenang dia itu. Nah, juga buku-buku yang lain. Ya, di mana Anda belajar lembaga-lembaga yang ada dalam hukum pidana itu? Di mana Anda mengenal adanya Pohing, Dynamic, Samenloh, Residif? Ah, di mana bukunya itu bisa Anda baca? Saya tidak tahu itu. Di mana ada buku itu? Ya, Anda bisa jawab. Dalam bukunya Satu Cit Kata Negara bagian 1 dan 2, atau dalam bukunya Lamintang, atau dalam bukunya paling kurang Anda bisa menjawab melihat. Atau yang baru sekarang ada Edi Hiaritz, OS. Ada bukunya Pak Topo Santoso. Mungkin begitu-begitu yang baru sekarang. Oke ya, ini sudah dapat bagi saya. Sekarang saya mau masuk ke dalam materi kita lagi. Itu sebagai supporting buat saudara yang mana saya melihat masih ada ya suatu kelemahan jika Anda nanti mau, ini kan kita mau melepas mahasiswa yang profesional sesuai dengan keilmuan kita. Ya, saya inginnya nanti saudara itu memang jadi setelah tamat dari Fakultas Hukum ini dan diakui kemampuan Anda itu mampu bersaing dengan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di seluruh Indonesia. Jangan nanti mahasiswa Covid ini kan nilainya tinggi-tinggi nih, ya. Ada semua dosennya malas juga, dikasihnya A, dikasihnya amin, sehingga IP-nya tinggi-tinggi semua. Makanya lulusannya nanti lulusan cum laude terbaik. Ini ada cerita ini memalukan juga untuk lembaga kita Fakultas Hukum. Lulusan terbaik cum laude ternyata tidak lulus ujian. Ya, malu apa enggak tuh? Yang malu saudara mungkin bisa malu-maluin atau tebal muka. Lembaga juga malu dibilang masa sih lulusan Fakultas Hukum Unan cum laude tidak diterima? Nah, coba bayangkan kita masuk kelompok orang cum laude itu di dalam PNS, tahu-tahunya nol. Nah, memalukan enggak tuh? Jangan memalukan, malu-maluin. Ya. Nah, itu juga fakultas karena akreditasi A, lulusan cum laude, tapi nggak lolos. Di tes manapun gagal. Nah, inilah permasalahan. Saya tidak ingin itu terjadi, maka dari sekarang saya ingatkan kepada Anda semua, mudah-mudahan Anda bisa memaklumi dan mengerti supaya apa? Betul-betul belajar, baca buku dan semuanya itu. Baik. Sekarang tahapan pemeriksaan dari perkara biasa sampai nanti kepada putusan pengadilan. Nah, coba Anissa Putri, ya, coba Anissa Putri mute-nya dibuka, dihidupkan. Ya, Bu. Bisa. Apa saja tahapan dalam pemeriksaan perkara biasa ini? Dari awal, coba secara ringkas garis besar, apa dia tahapan? Pertama apa?
Yang pertama, Bu, hadirin harus yang pertama pemeriksaan terbuka untuk umum, Bu. Lalu yang kedua, hadirnya terdakwa dalam persidangan. Kemudian ketua sidang memimpin pemeriksaan. Lalu pemeriksaan secara langsung dengan tulisan serta wajib menjadi pemeriksaan secara bebas dan pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi. Apa tanggapanmu tentang adanya pemeriksaan daring sekarang terhadap sifat-sifat pemeriksaan yang ada dalam KUHP itu, dalam pasal-pasal yang ditentukan tersebut? Apa kira-kira di sana yang tidak cocok dengan pemeriksaan secara online? Mungkin kalau menurut saya pemeriksaan secara online sifatnya akan lebih sangat terbuka ya Bu, karena tertib dalam pemeriksaan juga tidak dilangsungkan dengan benar. Maksudnya apa itu kalimatmu? Cara terbuka online? Anda kan sudah baca tadi, sidang terbuka untuk umum, pemeriksaan secara langsung. Apalagi hadirnya terdakwa. Apalagi asas itu, prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum acara pidana itu. Coba Menteri Fathia yang bantu. Yang lain juga mikir. Coba lihat Putri Fathia. Putri Fathia. Ya, Bu. Pemeriksaannya secara langsung dengan lisan, Bu. Pada pasal 153 ayat 2 huruf A menegaskan ketua sidang dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi, kecuali bagi mereka yang palsu atau tuli. Pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan dalam ruang sidang. Semua akan terjadi dengan Prinsip persidangan dilakukan secara langsung berhadapan di dalam ruang sidang. Kalau kita secara online bisa itu? tidak sesuai, Bu. Nah, salah satu itu. Ya, apa yang dibahas revisi? Ketika dia dipaksa untuk sidang online, dia bilang offline. Salah satunya ini. Ya, ada prinsip bernegara yang terlanggar. Coba katakan Putri Fathia, apa lagi yang Anda sampaikan? Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan adalah untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat melakukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dari keterangan. Nah, satu, tambah lagi. Bagaimana sikap? Ya, dari mereka yang memberikan keterangan itu akan bisa menilai langsung dari cara sikapnya itu. Itu yang kita tidak dapatkan dari online. Banyak lagi yang mana sinyalnya total, yang nilai. Ini yang tidak didapatkan.
atau kalau berbeda, gimana ya kita bedaannya? Pada pertama misalkan ya sidang terbuka itu dikatakan sidang umum tidak masuk ya kan semuanya. Nah apa yang dilakukan oleh hakim di majelis sebuah hakim di waktu pertama masuk itu untuk perkara pidana dan untuk perkara itu siapa hadir. Jadi dalam dalam susunan pidana dalam pidana itu pimpinan masuk dan dan penetapan umum. Lalu kemudian hakim akan menanyakan keadaan terdakwa dan untuk memperhatikan mengenai kebebasan. Kemudian pemeriksaan saksi terdakwa apakah benar begitu apakah ini yang tidak apakah ini terdakwa yang akan disidangkan. Sedangkan di dalam pengadilan perdata dalam pengadilan perdata sebelum dimulai sidangan akan dilakukan mediasi dulu. Itu pertama sekali sudah sebenarnya dinyatakan keadaan segala macam itu adalah memberitahu apa-apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam persidangan. Ya, tata tertib persidangan, terutama pada terdakwa dan tersangka yang lain. Itu pertama kali harus disampaikan oleh hakim. Ya, sebelumnya mempersilahkan JPU membacakan dakwaan. Tapi ini dalam kata-kata pertama kali dua kali sidangan itu nanti akan jadi sidang mediasi. Belum dibacakan dakwaan. Artinya apa? Hakim masih berusaha melakukan mediasi daripada menggugat dan tergugat. Sebelum akan dibacakan. Nah, kalau memahami mediasinya selesai, dalam bentuk instruksi, apa keputusan nanti, ini dia dijadikan satu perkataan untuk perkara jadi lanjutan. Tapi kalau mediasi tidak selesai, sesuai dengan perkataan, penggugat ini mengajukan perkataan, sesuai dengan apa yang diminta. Dan tergugat dari sisa melakukan ada tidak terjadi mediasi kesepakatan oleh mediator tunjuk itu hakim mediasinya jika tidak mediasi berkesan dan berbuat tentang mediasi tidak selesai dan kembali pada hakim majelis. Hakim mediasi hanya dua orang. Jadi saya satukan dua kali nanti dipilih oleh hakim mediasi. Nah, kalau tidak setuju, tidak dimintakan, maka hakim mediasi akan membuat catatan mediasi tidak terkait kembali kepada majelis hakim semula yang sudah ditunjuk oleh dua orang pengadilan. Untuk perkara pidana itu tadi hakim harus menanyakan kondisi sebelumnya ini dia membuat sesuatu hal-hal yang harus disampaikan selama jalannya persidangan kata tertib baik terdakwa sendiri maupun para peserta dan pihak yang ada di sana. Itu dia baru nanti dipersilakan pada JPU untuk membacakan dakwaannya. Nah, itu pertanyaannya pertama itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah JPU membacakan dakwaannya, ada lagi perbedaan terhadap pemeriksaan perdata dan pidana. Kenapa saya bandingkan? Kalau dalam perkara pidana yang diperiksa pertama kali siapa? Apakah terdakwa atau saksi? Saksi, Bu. Ya. Saksi dulu. Selesai
selesaikan dulu alat TP-nya itu kan, saksi, ahli, surat, tunjuk, sudah semua terkumpul, baru nanti terakhir baru terdakwa. Ya, apa rahasianya itu dibandingkan dengan perkara perdata? Kalau perdata kan saksi terakhir. Nah, itu rahasianya. Ya, dalam hal bahwasanya kita melihat dalam pemeriksaan kebenaran material yang ada di dalam bukti pidana itu adalah kebenaran yang hakiki, terus sesuai dengan keyakinan hati nurani, ya, berdasarkan alat bukti yang ada, tambah dengan keyakinan hakim sesuai dengan jenis-jenis sistem pembuktian yang ada dan hakim terbalik. Sistem pembuktian itu ada empat, ada positif terbalik, negatif, dan negatif. Kita dalam bukti pidana dalam beracara menggunakan sistem hakim terbalik. Di samping alat bukti yang ada, tambah dengan keyakinan hakim. Makanya dulu alat bukti itu digunakan dulu. Ya, apa itu? 184 keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, ya, keterangan terdakwa. Nah, itu tentu urutannya itu. Nah, hakim tidak. Nah, dari situ kita masuk ke arah pembuktian lagi. Di situ dia pembuktian tersebut. Nah, selama proses pembuktian itu nanti sudah diperiksa saksi, diperiksa ahli, pembuktian itu semua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maka hakim masih meragukan ya rekonstruksi perkara namanya. Nah, di sidang 4 ya, sidang hakim rekonstruksi karena hakim mencari kebenaran yang material. Di samping alat bukti yang ada, apa dengan keyakinan hakim? Keyakinan hakim ini tidak bisa sama menurut masing-masing mereka. Ya. Makanya dalam putusan nanti coba didengarkan, ada yang kita kenal dengan dissenting opinion. Apa itu maksudnya? Pernah dengar? Pendapat yang beda. Ya, beda pendapat. Jadi hakimnya majelis tetap, tetapi dia nanti dalam putusannya dia buat putusan sendiri, dissenting opinion. Karena dia tidak bisa menerima majelis. Itu dilampirkan. Umpamanya 2 anak 3, 2 setuju, sama pendapat 1 dissenting. Yang pendapat 1 ini tulis sendiri, dia dissenting, hanya dilampirkan. Buktinya untuk apa? Upaya hukum selanjutnya. Ya, upaya hukum selanjutnya ini nanti untuk pedoman oleh pengadilan tinggi sebagai upaya hukum tempat banding, ya, oleh para pihak. Ini pedoman ini ada 1 dissenting, 2. Nah, karena kita tahu pemeriksaan banding itu kan berkas perkara yang diperiksanya. Dalam berkas itu ada putusan. Dalam putusan ini ada dissenting. Nah, terpaksa hakim pengadilan tinggi bekerja lagi, baca lagi berkas itu. Nah, kalau perlu diambil dan dakwaan. Ya. Nah, diperiksa. Mau dia tekankan putusan, mau dia ubah putusan, dia mengadili sendiri. Sehingga dia membatalkan putusannya dan membuat putusan sendiri. Nah, itu dia nanti ditangkap banding setelah adanya upaya hukum. Kita sampai tingkat PN dulu. Ya, nanti memang sampai juga kita ke sana. Ya, inilah yang mau saya jelaskan kepada Anda supaya Anda itu paham. Ya, jangan belajar garing-garing begitu saja tanpa ada penjelasan dari dosen seperti itu alusnya, seperti itu alusnya, seperti itu alusnya. Saya tidak punya ilmu. Tapi Anda besok mau jadi hakim, saya berharap untuk gajinya besar. Ya, jadi kita baik.
jadi jaksa yang baik, ya jadi pengacara yang baik, ya. Nah, itu belajar. Jadi itu dia tahapannya tadi. Setelah itu masuk kita ke dalam pemeriksaan tadi, maka pemeriksaannya berdasarkan alat bukti lebih dahulu, ya, itu diperiksa itu dulu, saksi lebih dahulu. Nah, saksi ini kita bagi pula ini. Nah, sebelum kita transisi itu ada upaya terhadap bantahan dakwaan terhadap DPU tadi oleh pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Apa namanya itu? Tangkisan. Apa namanya? Istilahnya? Eksepsi. Bagus, eksepsi. Apa itu definisi eksepsi? Apa itu? Tangkisan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan jaksa. Dia tidak menerima, ya. Lalu di mana tidak terimanya itu dia lakukan eksepsi 1 minggu setelah itu. Yang disampaikan eksepsi apa? Nah, terhadap pokok perkara atau non pokok perkara. Sudah sampaikan itu, ya. Itu dia adanya macam-macam itu dia buat waktu pemeriksaan ini begini, waktu ini begini, waktu ini begini. Nah, berarti itu dakwaan itu tidak dapat diterima. Nah, ya, kabur. Apa istilah dakwaan kabur? Kita bisa? Nah, karena ilmu saudara ini membaca buku sehingga tidak tahu istilah-istilahnya. Apa itu yudat saksi? Ya, nggak tahu. Kenapa? Karena baca buku. Ini. Nah, jadi itu setelah itu eksepsi tangkisan ya terhadap dakwaan. Nah, diterima atau tidak, atau diterima sebagian nanti diputus sesuai dengan putusan akhir. Tuh. Sekarang perkara lanjut. Bisa saksi. Kita masuk pembuktian ini. Saksi itu ada berapa macam? Coba buka KUHP. Anda buka KUHP kerjanya, saya yang bercerita. Saksi itu ada berapa macam? Menurut pengetahuan saudara, saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri, disumpah memberikan keterangan secara langsung di depan pengadilan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Kalau saksi dalam perkara yang pelakunya banyak, ya, dan terhadap perkara pertama dan kedua itu dipisah secara, ya, masing-masingnya kita lihat, dan pada pelaku satu bisa memberikan saksi kepada perkara dua, sebaliknya dua bisa ke satu atau tiga bisa ke satu, ya, itu saksi apa namanya itu? Nah, kan nggak tahu saudara. Saksi apa namanya? Ada persamaan dan perbedaannya dengan GCC dalam korupsi, justice, kolaborasi, kolaborator. Saksi apa namanya? Yang ditaruh di kepala ini apa namanya ini? Seorang dapat penghargaan, seorang perempuan putri dapat penghargaan ditaruh di kepalanya. Siapa namanya? Saksi mahkota. Iya, saksi mahkota. Itu saksi mahkota tuh, ya. Keterangan yang diambil daripada perkara yang dipecah, ya, yang pelakunya lebih dari satu orang, diambil keterangan daripada pelaku lain untuk perkara yang lain, ya. Nah, itu namanya saksi mahkota. Nah, kemudian saksinya ada
de auditu. Apa tuh maksudnya? Keterangan saksi de auditu, keterangan yang diberikan juga berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari orang lain. Kekuatannya lemah. Oh iya Pak Hakim, si Anu itu yang mode itu, mati kontrolnya begitu. Apakah saudara lihat sendiri? Enggak. Lalu di mana menurut si Anu Pak Hakim? Itu de auditu namanya itu. Lemah. Keterangan saksi yang dia peroleh pula dari keterangan orang lain, dari fakta yang dari orang lain pula, bukan dia alami sendiri, bukan dia lihat sendiri, bukan dia dengar sendiri secara langsung. Paham saudara itu? Setelah saksi-saksinya itu mahkota, dia auditu, ya saksi yang dia dengar sendiri secara langsung, dia ada sendiri. Nah, itu keterangan saksi baru itu. Ya, nah kita masuk yang kedua, keterangan ahli. Jadi kalau saudara membuat apa itu alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP, maksimum alat bukti, 183 minimum alat bukti, 184 maksimum alat bukti, jangan disebut saksi, ahli, petunjuk, salah. Jangan lupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Paham ya? Kalau Anda membuat itu nanti saya salahkan karena saya sudah sebut dari sekarang. Sekarang masuk keterangan ahli. Nah, apa yang dimaksud dengan keterangan ahli berdasarkan KUHP? Coba dibaca. Hilmi Ishak. Ya, Bu. Keterangan ahli, Bu. Ya. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang itu disebut dengan keterangan ahli. Jadi, maksud keterangan ahli ini tidak selalu ahli hukum. Tetapi bila perkara itu terkait dengan keahlian, pamannya dia ahli di bidang keuangan, korupsi, paman. Ahli di bidang konstruksi, korupsi swasta, pamannya jembatan dan segala macam, layak pakai ini enggak, layak tahan ini enggak di bangunan. Ya. Nah, itu dia bisa diminta keterangan ahlinya menyatakan membuat terang suatu perkara itu untuk menambah keyakinan hakim. Ya, siapa yang boleh menyampaikan keterangan ahli ini? Kedua-dua pihak yang berperkara boleh. Termasuk JPU juga minta keterangan ahli, yang si pelaku juga bisa minta keterangan ahli. Ya, untuk meringankan baginya. Karena saksi itu ada cap, ada cap. Paham itu? Cap, saksi yang memberatkan, biasanya diajukan oleh JPU. Sementara ada cap, saksi yang meringankan, diajukan oleh tersangka, terdakwa jika dia di pengadilan, atau penasihat hukumnya. Ya, nah sudah paham itu berapa saksi jenisnya tadi? Ada car, mahkota, de auditu. Ya, harus paham itu semua. Kalau bisa kuliah saya ini Anda rekam bagi yang tidak bisa menangkap langsung. Karena nanti lupa lagi. Padahal itu sudah pernah saya terangkan. Atau bagi yang tidak bisa catat cepat, ya. Nah, jadi keterangan ahli itu keterangan yang khusus diberikan kekhususan keahliannya di bidang itu. Tidak selalu ahli itu ahli hukum yang ditampilkan. Kecuali ahli hukum yang diminta berdasarkan perbuatan yang dia lakukan memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang ada di dalam kitab undang-undang. Nah, itu boleh ahli hukum menafsirkannya nanti dan mengkonstruksikannya nanti sesuai dengan apa bunyi-bunyi ketentuan undang-undang. Karena ahli hukum itu keahliannya itu sesuai pula, hukum itu keahliannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kalau saya kan diminta saksi ahli oleh kepolisian, kejaksaan dalam perkara pidana. Dan saya tidak akan diminta menjadi saksi ahli, keterangan ahli saya diminta melalui masalah perdata tata negara. Nggak berani saya, nggak mau. Kalau bahkan latar belakang rekor kita, umpamanya saya lebih banyak diminta dalam masalah hukum perlindungan anak KDRT, ya, terkait dengan perempuan dan anak. Nah, bisa juga saya memberikan keterangan ahli di bidang korupsi karena saya juga mengajar di situ. Tetapi mungkin lebih kompeten orang-orang yang betul-betul profesor di ahlinya bidang korupsi. Makanya Pak Daniel itu laris sekali tuh, ya, bidang korupsi. Nah, jadi kita ada juga bidangnya masing-masing. Itu akan lebih bagus sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi itu dia supaya membuat terang tadi. Nah, keahlian keterangan ahli tadilah yang diberikan mulai pada, bukan hanya di persidangan, dimulai daripada penyidikan, ya, sebelum gelar perkara dilakukan dan perkara dilimpahkan ke pengadilan, ya, untuk meyakinkan jaksa daripada berkas yang dikirim oleh kepolisian penyidik ini, maka jaksa selalu menilai alat bukti yang terpenuhi apa tidak daripada berkas perkara penyidikan yang dilimpahkan kepada penuntut umum itu. Kalau dia ragu terhadap penerapan pasal-pasal yang sudah dibuat oleh kepolisian setelah terjadi bolak-balik perkara, ya kan, dan dinasihati dan ragu juga jaksa ini, dia minta tambahlah ya keterangan ahli, nah katanya kepada polisi. Sehingga pasal yang dia terapkan oleh polisi tadi nanti sudah dikuatkan oleh keterangan ahli kah, atau masih ada pasal yang lain yang memperkuat menurut ahli. Nah, itu yang membantu nanti baru jaksa mempertimbangkan mau melanjutkan ya ke pengadilan atau tidak. Paham itu? Ya. Nah, itu dia. Jadi ahli itu disumpah, ya, disumpah kita, ya, walaupun ya kata-kata itu jangan sekali-sekali mengatakan yang itu tidak dan yang itu bukan, karena Anda sebagai ahli disuap, dikasih uang banyak, tapi katakan ini, wah, kalau saya insya Allah saya tidak akan mau, ya, nah kita disumpah. Ingat itu. Kalau kita mengatakan yang ini ya ini, yang ini ya ini, tidak ada peduli mau dikasih uang atau mau kasih itu, jangan kita menjadi orang yang disetir oleh orang yang maunya apa. Ingat juga Anda ya, Anda besok kan menjadi orang ini, ingat pesan buat dia begitu ya. Jangan mau disetir. Apa yang menurut Anda itu benar itu sampaikan, itu buat. Sebelum memberikan keahlian itu minta semua dulu apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik itu. Sudahkah dia mengkonfirmasi kepada ini? Sudahkah dia berupaya mencari pembuktian? Sudahkah dia berupaya mencari saksi? Apa keterangan saksi itu dan segala macam. Jangan Anda asal memberikan saja dan langsung saja menandatangani berita acara kesaksian. Kalau belum dia melakukan upaya ini itu suruh dulu lakukan. Selesaikan dulu pemeriksaan Anda terhadap ini. Mana buktinya Anda sudah memeriksasi? Mana buktinya Anda sudah memeriksasi ini? Begitu. Paham itu? Tapi itulah sekarang yang kurang transparansi dan banyak ya ahli-ahli yang bermuka dua yang mau disetir. Itu tergantung sumpahnya, tanggung jawab pribadinya kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga dia abu-abu. Ya. Dia murtad dengan keahliannya dia. Karena sudah melihat uang yang akan dia terima. Nah, ini bahaya sekali untuk saudara-saudara nanti jika lemah imannya. Ingat yang satu maha melihat di atas, maha mengetahui,
Ya. Nah, itu yang harus Anda camkan sebagai calon-calon yuris dan ahli hukum. Itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan Bu Adia melihat juga Anda jadi orang besok. Jadi orang maksudnya sekarang bukan saya sudah jadi orang. Ya kan? Jadi orang yang bagaimana maksud Ibu ini lagi? Ya mudah-mudahan saya melihat juga Anda besok menjadi seorang jaksa, menjadi seorang hakim, ya penegak hukum yang berhasil. Ya. Nah, tolong ingat-ingat kata saya itu. Ya. Nah, jadi setelah ahli diperiksa, dia akan dikenakan tuh. Apa lagi? Surat apa surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara tersebut periksa. Ya, periksa itu. Tadi itu minta. Nah, oh ini berdasarkan laporan ini, surat ini, berdasarkan surat ini, berdasarkan surat ini, mana dia? Para macam-macam perkara nanti yang Anda periksa. Nah, petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Kecocokkan dari satu hal dengan hal lain, ya. Itu merupakan petunjuk. Mungkinkah sidik jari membantu pemeriksaan? Bisa. Anjing, pelacak juga bisa. Itu juga petunjuk. Kecocokkan keterangan yang satu dalam keterangan yang satu lagi dalam saksi-saksi yang ada lebih dari satu orang, pokoknya 4 atau 5 atau 10 saksi. Cocok enggak keterangan saksi yang ini dengan keterangan saksi yang ini? Nah, itu petunjuk juga. Paham? Itulah dia yang petunjuk. Bisa anjing pelacak, bisa sidik jari, daktiloskopi, bisa kesesuaian daripada keterangan yang diambil dari beberapa saksi dengan saksi lain dan juga keterangan terdakwa nanti. Terakhir baru keterangan terdakwa. Ya, selesai pemeriksaan kita. Nah, lalu setelah selesai itu bagaimana lagi? Hakim minta sidang konstruksi, rekonstruksi perkara. Lakukan. Ya, sebelum ya apa? Tuntutan dibacakan. Nah, ini nanti saudara lagi mengulang nih, sekarang saya hanya menjelaskan, besok saudara masing-masing saya minta lagi itu. Tuntutan dibacakan oleh jaksa. Balasannya daripada terdakwa apa? Pledoi, pembelaan. Setelah itu direplik oleh jaksa, kemudian diduplik oleh lagi. Nah, itu ya balasannya. Apa definisi replik, duplik, itu baca sendiri. Setelah itu nanti baru ada keputusan. Ya. Nah, itulah keputusan hakim dalam perkara pidana itu ada 3. Pertama, bebas. Lepas dari segala tuntutan onslaught, prinsip onslaught, dan pemidanaan. Bebas. Ada menyebut bebas murni, juga ada. Apa maksudnya? Baca Yaya Rahab. Lepas dari segala tuntutan onslaught, dan kemudian pemidanaan. Nah, itulah jenis-jenis putusan. Selesai itu, besok Anda lagi yang membacakan kepada saya, baru kita masuk upaya hukum. Ini sampai di situ keterangan saya. Ada pertanyaan? Silakan. Video masih dibuka? Awas ya yang menutup-nutup video, buka tuh kameranya dimatikan. Saya sudah payah menerangkan begitu supaya Anda bisa jadi orang, bisa paham, bisa mengerti. Mudah-mudahan juga di mata kuliah yang lain Anda mendapatkan hal yang seperti saya menjelaskan ini. Intinya saudara tetap membaca lebih dahulu, baru saya terangkan. Makanya ke depan baca dulu tentang upaya hukum, baru saya terangkan. Tapi minggu depan saya minta kembali lagi dalam pemeriksaan dengan tahapan pemeriksaan tadi dan langkah-langkah yang tadi. Tolong itu dibaca ulang kembali dan satu persatu akan saya tunjuk nanti menjelaskan. Nanti dalam praktek peradilan akan Anda tampilkan mata kuliahnya nanti. Ada pertanyaan yang ragu tadi daripada pemeriksaan tadi sampai dia selesai segala macam, ya. Bagi yang terlambat masuk, namanya tadi sudah saya coret namanya, tidak ada masuk.
Ya, di catatan saya juga ada absen tersendiri. Saya Anda mengetahui saja itu. Jangan komplain-komplain. Jangan orang sudah sampai di nun sana baru Anda masuk. Ya. Siapa yang baru masuk terakhir? Sekarang menjadi 21. Ada pertanyaan? Enggak ada? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya Putri Ramadhani masih sedikit ragu, Bu, terkait tahapan dari pemeriksaan acara biasa tadi, Bu. Jadi pertama itu kan tahap sidang pertama kan, Bu, pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa, habis itu pembacaan surat dakwaan, menanyakan isi surat dakwaan. Setelah itu baru eksepsi kan, Bu. Ya. Nanti kalau misalkan eksepsi itu diajukan, baru masuk tahap pembuktian gitu, Bu. Eksepsi itu diterima atau diterima sebagian atau ditolak sama sekali, itu langsung dibacakan, dinyatakan, dan langsung diperintahkan pembacaan dakwaan oleh hakim tua kepada JPU. Oh, baik, Bu. Nanti baru masuk, kalau misalkan diajukan, maka masuk tahap pembuktian gitu, Bu. Ya itu kan pemeriksaan Bapak itu pembacaan dakwaan kan langsung eksepsi. Iya. Ya. Nah eksepsi tolak segala macam kan langsung masuk pemeriksaan pembuktian lagi. Oh, gitu. Oh, baik, Bu. Saya masih ragu tadi, maka saya tanya lagi. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi Bu, saya Rizky Lubis ingin bertanya, Bu. Jadi untuk ahli, Bu, itu apakah dia bisa begitu, Bu, menolak untuk memberikan keterangannya di pengadilan, Bu? Terima Boleh. kasih. Keterangan ahli boleh dia menolak karena ahli itu kan dimohonkan. Tapi untuk saksi tidak boleh, ada kewajiban. Kalau ahli itu dia sedang berurusan, dia tidak bisa, maka dia boleh menolak. Ahli itu kan bukan hanya satu, kan ada yang lain lagi. Karena ahli komputer tidak bisa si A ya ke si B lah pergi, tidak bisa si B ya ke si C lah pergi. Tapi kalau keterangan saksi tidak boleh menolak karena dia langsung yang mengetahui, dia langsung yang melihat kecelakaan itu. Ya, kecuali ahli yang meringankan diminta oleh si terdakwa sendiri, itu sah-sah saja orang menolak atau bagaimana. Tetapi kalau ahli yang memberatkan, kalau sudah ada perintah, ya dia ada di sana waktu itu, ya maka diminta di situ kesadaran peran serta masyarakat. Kalau keterangan ahli boleh saya tidak punya waktu, boleh. Kalau saya hanya dibayar 50 juta, kalau enggak saya udah bayarnya segitu saya nggak mau, boleh, haknya dia kok. Ya, saya kalau saya disuruh pergi jauh-jauh ke alam panjang segala macam, saya menolak. Itu kan permintaan, dimohon kepada dekan untuk mencari. Kalau nanti dekan itu kalau ya Bu Arya mau nggak? Ini ada perkara di sana. Aduh Pak, ambo nak taluk le pai-pai jauh-jauh tuh Pak. Gitu kan? Nah, kasih aja lah kepada kaum laki-laki yang bisa pergi jauh-jauh. Oke, nggak masalah. Oke, sudah bisa dijawab? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Apalagi yang mau ditanya silakan. Kalau enggak kita akhiri kuliah kita lagi.
Ya, supaya saudara lebih banyak pesan saya tadi banyak sekali buat saudara, tolong itu dibaca. Tolong dibaca ya yang harap itu sampai tamat berulang-ulang kali baru cincai. Kata orang Cina, cincailah, katanya. Baru Anda itu punya ilmu. Ya, saya aja dulu lulus hakim, tahu enggak saudara, mana itu kuhab saya yang kecil itu. Sampai cincai itu kuhab kecil itu sudah masuk saku bagi saya tuh kuhab kecil itu. Ya, tahu saya pasal-pasalnya ini, pasalnya ini, pasalnya ini. Orang aja hakim tipikor itu harus hafal pasal korupsi itu untuk tes hakim tipikor. Jangan salah membaca pasal. Nah, itu dia. Makanya Anda harus cincailah, bacalah buku itu, baca undang-undang itu. Jangan salah. Ya. Jangan malas jadi mahasiswa. Kalau mau sukses dan berhasil, ya, jangan pemalas, aktif. Apalagi sekarang senang ya, di rumah aja kuliah, berusaha sendiri membuat suatu kreativitas agar Anda punya ilmu dan yakinkan dirimu Anda bisa tembus di sini, bisa tembus di sini, cepat tamatnya, selesai itu saya ke sini, saya tuh buat suatu training yang good. Ya. Jangan suka malas. Semangat Ibu Arya ditutup, ya. Jangan malas. Saya walaupun sudah umur-umur begini-begini, kalau saya mengajar, saya semangat. Bagaimana membangkitkan mahasiswa itu. Ya, yang bisa dia bersemangat, bisa dia terpancing, bisa dia kemudian timbul inspirasinya, bisa dia juga bisa melawan, juga bisa kepada kita dalam arti positif, artinya apa? Dia bantah kita. Bu, bukan begitu, Bu. Ini, nah, dalam kasus ini begini, gini. Oke, kita beda kasus. Ya, tidak apa-apa, itu yang kita cari. Tapi jangan menjelek-jelekkan sesama kita. Ambil makna positifnya. Kenapa Ibu tuh begitu? Ini makna positifnya. Kenapa Ibu tuh begitu? Ini positifnya. Ya, jangan suuzon lebih dahulu. Jadi jangan diauditu. Jangan keterangan itu menurut orang dulu Anda peroleh, Anda jadikan suatu keterangan Anda. Itu lemah itu pembuktian saudara. Nah, ini kan banyak mahasiswa ini. Dia berdasarkan cuttingnya, didengar kata kakak tingkatnya, Bu itu begini. Nah, pas saya coba. Kalau mahasiswanya mampu, cerdas dan segala macam, malah dia mencari ibu yang begini kata cutting tadi. Cuttingnya ternyata mau enak doang. Jadi caranya dia limpahkan kepada adiknya. Sementara adiknya ini kadang-kala sama pula dengan dia, ya iyalah katanya. Tapi kalau adik tingkatnya ini orang cerdas, orang yang berpikir, orang yang mampu segala macam, dia bilang, wow malah saya itu yang saya cari. Nah, disitulah dilema ada problemanya itu. Ya, akhirnya apa? Mana yang bareh, mana yang atah, mana yang ampuh, padi, mana yang berisi, nanti akan terpisah dengan secara alam sendirinya. Anak, cobalah besok. Lulus dengan lolos berbeda enggak maknanya? Coba siapa bisa? Andre Remu bisa enggak menjelaskan ke Ibu? Apa makna perbedaan lulus dan lolos? Beri contoh. Coba Raymond. Sebentar, Bu. Saya minta mahasiswa ini berpikir. Jalan kinci atau apa beda lulus dengan lolos? Kejalanan kinci atau sadalahnya? Kau kinci ya? Kalau apa seminang amboa? Coba jawab Raymond. Apa beda lulus dengan lolos? Beri contoh.
Bu, izin Bu, Yudika Bu. Yudika silakan. Lulus itu menggambarkan suatu, intinya lulus itu menggambarkan suatu yang baik Bu. Kalau lolos itu menggambarkan memiliki dua makna Bu. Ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya, jika bolos sekolah Bu, terus nggak ketahuan lolos, berhasil kabur Bu. Tapi kan nggak cocok dipakai. Yudika cabut dari sekolah, Yudika lulus bolos, kan nggak cocok Bu. Jadi Dan bolos, lolos. ya Bu, maksudnya nggak ketahuan bahwasannya Dika cabut Bu, itu namanya lolos gitu Pak. Tapi kalau lulus tuh mengandung inti prestasi Bu. Apakah lolos juga tidak mengandung interpretasi? Di mana pembedaan kata itu penggunaannya ada persamaan, ada perbedaannya. Di mana kira-kira? Di mana letak persamaan, di mana letak perbedaannya? Di mana kita bisa menggunakan kata lolos, di mana kita bisa menggunakan kata lulus. Nah, sekarang Anda kuliah dengan saya. Oke. Sampai nanti S1, Anda ujian, kompetisi kan? Ya. Berarti Anda belajar, Anda berusaha, ya, dengan segala aturan-atur yang mengatur untuk keberhasilanmu, sehingga kamu bisa meraih sarjana S1, berarti lulus dalam yudisium. Lulus kan, dibaca itu tidak lolos kan? Ya, lulus kan, dibaca bukan lolos kan? Iya Bu. Lulus dalam yudisium. Nah, terus kamu masuk suatu pekerjaan, dites, ya. Nah, dengan segala penyaringan yang dilakukan, ya, Anda diterima dalam penyaringan tersebut. Apakah itu bisa dikatakan lolos atau lulus? Lolos Bu. Nah, lolos kan? Nah, jadi itu kan itu. Saya menginginkan Anda lulus dan lolos. Ya, jangan hanya lulus jadi S1 saja. Tapi ketika berkompetensi, bersaing, Anda tidak lolos. Nah, kita maunya berkompetisi dan bersaing ini dalam suatu apakah penerimaan ini, dalam hal ini itu tidak lolos. Nah, artinya lulus Anda itu dipertanyakan. Apakah lulus karena sarjana COVID nilainya bagus-bagus? Kasihan, ya? Ada suatu backingan, ada suatu bantuan. Nah, itu dipertanyakan itu, sehingga dia lulus sarjana hukum. Tapi kalau lolos yang saringannya ketat, kompetensinya ketat, ya, itu bisa dia lolos. Nah, itu saya harap lulus dan lolos. Paham ya? Mau semuanya seperti itu? Ya? Nah, jadi bercita-cita Anda, saya mau lulus dan lolos. Lulus dari Fakultas Hukum, lolos dalam penyaringan apapun. Ya. Kalau jarum dimasukkan ke dalam suatu lubang yang dia kecil lubangnya, lolos nggak jarum itu? Enggak kan? Ya kan? Cuman hanya lubangnya lubang jarum dimasukkan pulpen, masuk enggak? Enggak juga. Nah, di situ kita berusaha supaya kita itu bisa lolos pada suatu kesempatan yang itu betul-betul meminta kemampuan kita di sana dan kompetensi kita di sana. Oke, itu penutup bagi saya. Semoga semuanya itu bisa memaklumi dan menjadi motivasi sebagai support bagi saya kepada Anda sekalian
rubah mindset belajar, jangan malas-malas, cari buku, cari undang-undang, baca berulang kali. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah kita. Masih ada pertanyaan apa enggak? Nggak ada lagi? Oke. Tutup kuliah kita dengan bacakan Alhamdulillah. Selamat, sukses, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatanmu. Ya kan, belajar dengan semangat. Ya, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Supaya kamu nanti lulus dan lolos. Oke? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Makasih, Bu. Cilin. Udah berapa tahun jualan borak? Ya, awalnya saya kan cuma coba aja kan. Ini lama-lama ya. Ganti era lah. What? Nigga?